Tujuan pembelajaran yaitu CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertanyaan pemantik, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai peran Anda sebagai penuntun atau sistem among atau seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ternyata sangat relevan dengan apa yang terjadi pada pendidikan kita. Menurut beliau, bahwa pendidikan adalah proses menuntun murid sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Peran coaching dalam proses pendidikan adalah untuk menuntun sesuai kodrat anak. Kita sebagai seorang pamong atau seorang guru yang bisa menuntun melalui pertanyaan reflektif yang kemudian bisa menggali potensi kekuatan sesuai kodrat anak. Dengan salah satu cara untuk menggali potensi dan kekuatan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran ini kita akan bisa menggali kembali bagaimana kekuatan bakat dan minat serta mengoptimalkan bakat mereka sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar anak-anak. Proses coaching bisa berjalan optimal apabila kita mengoptimalkan pembelajaran sosial emosional. Dengan sosial emosional diharapkan mampu menggali lagi potensi bakat dan minat mereka serta membantu anak-anak untuk bisa menghadapi dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya sesuai dengan potensi dan kekuatan yang ada pada murid kita sendiri, dan murid akan mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri yang membelenggu mereka sendiri dengan semua kekuatan dan potensi yang dimiliki. Pertanyaan pemantik yang kedua, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3. Bagaimana keterampilan coaching dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid? Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaknya memiliki keterampilan coaching. Keterampilan coaching ini sangat erat kaitannya dengan keterampilan berkomunikasi. Lalu apa itu coaching, konseling, dan mentoring? Coaching merupakan proses menuntun yang dilakukan oleh coach kepada coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan mentoring membagi pengalamannya untuk membantu mente mengembangkan dirinya. Konselor membantu konseli memecahkan masalahnya. Ada 4 keterampilan dasar dalam coaching. Yang pertama,
keterampilan membangun dasar coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Model coaching adalah di sini TIRTA yang merupakan singkatan dari T untuk tujuan, I untuk identifikasi, R untuk rencana aksi, dan T untuk tanggung jawab. Refleksi proses coaching di sekolah. Refleksi yang saya lakukan di dalam sekolah saya terhadap coaching ini bahwa metode ini ternyata adalah upaya guru dalam menuntun murid-murid kita untuk menggali potensi dan kekuatan dengan kodrat anak didik kita. Melalui potensi itulah anak didik kita atau murid-murid kita akhirnya bisa menghadapi masalah yang ada pada dirinya dan menyelesaikan sendiri dengan potensi dan kekuatan. Melalui coaching ini mengajarkan murid-murid kita untuk menuntun tentunya pada murid-murid kita melalui sebuah kesadaran penuh mencapai sebuah kemerdekaan belajar. Coaching ini hendaknya bisa diterapkan seluruh murid-murid kita dan kita imbaskan kepada komunitas praktisi di sekolah kita, sehingga merdeka belajar bisa terwujud pada murid-murid kita. Nah, demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching. Terima kasih. Salam dan bahagia guru Putra. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.